Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapitri dengan nomor 51872250057 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ayu Nurul Amalia Eskom, MPD, MIKOM. Di sini saya akan memaparkan usaha kecil dan menengah UKM dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara. Lantas, apa peran UKM terhadap perekonomian Indonesia? Merujuk data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM pada Oktober 2022, jumlah pelaku UKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 60,5%. UKM bahkan turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia hingga mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Untuk mengetahui peran UKM dalam perekonomian Indonesia lebih lanjut, yaitu peran UKM dalam perekonomian Indonesia, merujuk laman Indonesia. Peran UKM dalam perekonomian Indonesia adalah menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, perannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan. Adapun menurut buku Membangun Ekonomi Kreatif di Indonesia oleh Dr. Amrudin, peran UKM dalam perekonomian Indonesia jika ditilik lebih dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Membangun bisnis UKM bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Meski tergolong usaha kecil, UKM tetap membutuhkan karyawan untuk menjalankan usahanya, baik untuk produksi maupun pemasaran. Oleh karena itu, UKM berperan penting dalam membuka lapangan kerja di kalangan masyarakat. Selain itu, lowongan kerja yang UKM keluarkan biasanya tak membutuhkan syarat rumit sehingga berbagai lapisan masyarakat bisa bergabung mencari rezeki di sana. Adapun yang kedua, mendorong tercapainya pemerataan ekonomi. UKM dapat dibangun di berbagai wilayah, termasuk desa-desa kecil di pelosok negeri sekalipun. Dengan adanya bisnis UKM di daerah terpencil, masyarakat desa dapat ikut merasakan pemerataan ekonomi. Barang atau jasa yang disediakan pemilik UKM bahkan bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menghabiskan uang di perkotaan. Belum lagi lapangan pekerjaan yang disediakan juga akan membantu masyarakat di perdesaan. Adapun yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengiat UKM bisa mendapatkan bahan baku produksi langsung dari masyarakat sekitar. Produsen lokal pun akan mendapatkan keuntungan dari para penggiat UKM di wilayahnya. Masyarakat juga bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari bisnis UKM tersebut. Dalam hal ini, peran UKM dalam perekonomian Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat dengan memutar ekonomi di berbagai wilayah perdesaan. Adapun yang keempat, meningkatkan devisa negara. Di era internet seperti saat ini, transaksi jual beli jadi dijangkau lebih luas hingga ke berbagai belahan dunia. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku UKM. Pelaku UKM bisa melakukan transaksi hingga ke luar negeri secara mandiri dengan bantuan blok pasar atau marketplace di internet. Bisnis UKM yang berhasil melakukan ekspor ke konsumen luar negeri berpotensi meningkatkan devisa negara. Adapun yang kelima, penopang perekonomian di kala krisis. Masa-masa krisis umumnya datang tak terduga. Contohnya seperti krisis moneter pada 1998 dan pandemi COVID-19. Dalam krisis tersebut, bisnis UKM lah yang perlahan menjadi pilar ekonomi bangsa. Adapun perekonomian di Indonesia, PT Bambu Media Cipta Persada, siapa bilang Indonesia ketinggalan dalam bidang teknologi?
Jika nyatanya ada UKM yang bergerak dalam pengembangan teknologi informasi untuk pendidikan, perusahaan IT dalam pembuatan modul dan program konten berhasil dilirik oleh pasar global. UKM tersebut adalah PT Bambu Media Cipta Persada yang telah berhasil menjadi perusahaan yang mampu membuat program-program dengan tujuan ekspor, seperti mampu melihat peluang yang unik, mampu menjaga kearifan lokal Indonesia dengan tujuan ekspor dan ke Eropa. Perusahaan tersebut telah membuat program-program yang akan diekspor negara Eropa, Amerika Selatan, dan Korea. Adapun kesimpulan, profil bisnis adalah salah satu kunci sukses dalam mengembangkan bisnis Anda. Dengan profil bisnis yang tepat, calon pelanggan atau investor akan lebih mudah memahami bisnis Anda serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Berikut kesimpulan yang bisa diambil dari artikel ini. Profil bisnis merupakan rangkuman singkat mengenai bisnis yang memiliki profil bisnis dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan serta menjadi panduan dalam mengembangkan strategi bisnis. Adapun contoh profil usaha UMKM yang efektif terdiri dari visi, misi, produk atau jasa yang dijual, target pasar, keunggulan, dan strategi pemasaran. Mengenai profil bisnis dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan seputar profil bisnis. Profil bisnis harus disesuaikan dengan perkembangan bisnis yang berlangsung. Profil bisnis harus disosialisasikan ke calon pelanggan atau investor untuk meningkatkan keberhasilan bisnis. Dengan profil bisnis yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan bisnis secara signifikan. Baik, itu saja paparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.